COVID-19 saat ini masih terus meningkat di Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas menjadi urutan kedua dengan jumlah terbanyak yang terpapar COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah. Maka pemerintah Kabupaten Kapuas akan memberlakukan PSBB mulai tanggal 4 Juni 2020. Baik pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Panahatan Sinaga, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kapuas. Halo, selamat malam Bapak Sinaga. Ya, suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Ya, baik Pak. Menjelang PSBB di Kabupaten Kapuas, apa saja persiapan yang telah dilakukan dan sudah berapa persen, Pak? Yang pertama, tentu kita persiapan ini regulasi untuk dalam Bupati tentang pedoman pelaksanaan PSBB. Ini sudah selesai. Selanjutnya juga kita sudah mengumpul semua kekuatan sumber daya personil nantinya untuk penempatan di pos-pos yang ditentukan. Kita sudah lakukan sosialisasi beserta tokoh-tokoh masyarakat bagaimana nanti PSBB ini supaya berjalan dengan baik. Dan selanjutnya juga tadi kita sudah melakukan simulasi pengamanan dan juga technical floor game. Artinya bagaimana kita merekayasa lalu lintas nanti kita sudah rapatkan juga, akan dilanjutkan besok dengan gelar pasukan secara menyeluruh kekuatan di Kabupaten Kapuas. Jadi kalau dilihat persentase kita sudah 90% untuk mengarah ke arah sana persiapan kita. Selanjutnya juga mengenai penerapan PSBB di Kabupaten Kapuas. Langkah yang dilakukan itu kita harus mengedepankan dengan cara yang humanis, kemanusiaan. Jadi tidak ada di sana unsur kekerasan, tidak ada di sana pokoknya bagaimana kita mengupayakan secara humanis dan lembut dengan rakyat masyarakat Kabupaten Kapuas dengan mengedepankan cara humanis. Tentu pembatasan aktivitas masyarakat ada di sana, baik perkantoran, sekolah, tempat ibadah, transportasi angkutan orang dan barang, terus pembatasan pembukaan toko market, toko modern, maupun penerapan jam malam. Nah, selanjutnya juga kita sudah siapkan beberapa pos atau checkpoint. Kita ada menyiapkan di ring 1 ada 6 pos atau checkpoint, di ring 2 ada 7 pos di luar kota dan perbatasan dan jalur air. Namun sebelumnya pos gugus COVID di pos simpul perbatasan-perbatasan kita sudah siapkan sebelumnya sebelum PSBB ini. Nah ini kekuatan-kekuatan dengan jumlah personil dalam penanganan PSBB kita sudah himpun kekuatan sebanyak 420 orang. Ini nanti yang mengisi untuk pos-pos yang disiapkan itu. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Baik Pak, apa saja kendala di lapangan saat bertugas sehingga saat ini orang yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Kapuas terus meningkat Pak? Baik Bu, sebelum saya menjawab itu, saya informasikan bahwa tenaga lainnya, tenaga medis kita ada 589 orang, terdiri dari 16 dokter spesialis, selebihnya dokter umum dan tenaga perawat lainnya. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan, kendala yang kita temukan di lapangan, ini masih banyaknya masyarakat tidak mematuhi anjuran physical distancing dan anjuran memakai masker. Kendala lainnya, ada masyarakat yang menolak diperiksa dan menolak lakukan karantina isolasi mandiri secara disiplin. Kenapa ini terjadi? Antara lain karena terkait dengan kelangsungan usahanya. Ini pernah terjadi. Satu orang kita isolasi di satu desa, dia selalu berpikir bagaimana ternak saya, bagaimana ternak peliharaannya. Nah ini sudah kita hubungi langsung koordinasi ke Kades Camat supaya itu ditangani. Nah kendala lainnya, kepastian diagnosa yakni dari pemeriksaan swab PCR perlu waktu karena Kapuas belum bisa melaksanakan pemeriksaan PCR sendiri. Rumah sakit Kapuas bukan rumah sakit rujukan, terpaksa kita mengacu ke Palangkaraya maupun Banjarmasin. Kendala lainnya, proses yang memakan waktu itu membuat tidak bisa cepat memutuskan rantai penularannya karena petugas perlu waktu lama untuk memastikan apakah seseorang itu benar-benar positif atau tidak. Nah,
pada saat yang bersamaan sambil menunggu hasil orang yang bersangkutan, RDT orang itu reaktif namun belum pasti COVID. Nah, padahal sudah menularkan ke rata-rata orang karena kontak erat. Nah, kendala selanjutnya itu tadi, masyarakat yang berobat tidak terbuka kepada petugas dan cenderung setelah kondisi akut baru mau berobat ke layanan kesehatan. Nah, harapan kita juga ke depan mudah-mudahan ini masyarakat Kabupaten Kapuas memahami ini sehingga pelaksanaan PSBB bisa berjalan dengan baik. Ya, berapa personil yang ditugaskan dalam PSBB nanti, Pak? Untuk personil yang ditugaskan di PSBB untuk dari Polri, TNI, Pol PP, Dinas Perhubungan dan BPBD sebanyak 420 orang. Itu di luar tenaga medis. Ini yang kita siapkan saat ini. Ya, sanksi apakah yang diberlakukan ketika ada masyarakat yang melanggar saat PSBB, Pak? Maksud saya pada saat PSBB nanti, Pak? Nah, ini sanksi yang kita lakukan di sana buat di dalam regulasi itu, kita sifatnya sanksi administratif saja, sebagai teguran dan ya bisa menahan identitas yang bersangkutan. Kan kita kalau penerapan sanksi pidana kita tidak sampai ke sana. Oke. Saya kira gitu. Ya baik, terima kasih Bapak Sinaga atas informasinya. Selamat malam dan semoga sehat selalu, Pak.